Shalom, devosi Mazmur 68 ayat 1 sampai 19, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintas awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah yang kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Tidak semua orang yang percaya kepada Allah mengenal pribadinya dengan benar dan intim. Ada kalanya pengenalan kita terhadap Allah karena kepentingan dan ego pribadi. Ada juga orang yang memahami Allah berdasarkan hayalan pikiran yang sempit. Ternyata itu bukanlah Allah yang dinyatakan Alkitab. Apakah kita mengenal Allah dengan benar? Pemazmur mengenal Allahnya dan ia menuangkannya dalam mazmur ini. Pemazmur menyingkapkan pengenalannya akan Allah dalam bentuk mazmur. Ia menyanyikan Allah yang bangkit. Ketika ia bangkit, musuh-musuhnya, orang yang membenci dia dan orang fasik tidak akan berdaya. Sebab Tuhan Allah adalah pribadi yang tak tertandingi. Sebaliknya orang percaya akan bersuka cita bersama Allah yang namanya disebut Tuhan. Mereka yang percaya akan mengekspresikan hidup yang penuh sukacita dan harapan kepada Tuhan. Siapakah musuh orang percaya yang sanggup melawan Allah yang berpihak kepada mereka? Semuanya akan terserak. Semuanya akan tunduk dan tidak berdaya di hadapan Tuhan Allah yang tak tertandingi itu.
Sudah seharusnya semua orang mengakui dan memuji Tuhan Allah, karena Tuhan adalah pribadi yang berkuasa atas seluruh alam ciptaannya. Seluruh umat manusia harus takluk kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan Allah selama ini? Acap kali kita melihat Allah secara sempit, yaitu Dia hanya sebatas pemenuhan keinginan kita dalam doa. Kalau doa tidak terjawab, kita lalu menyalahkan Tuhan. Padahal rencana Tuhan Allah jauh lebih agung dan indah daripada rencana manusia. Kita kurang bersabar menunggu waktu Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah kita terus-menerus belajar mengenal Tuhan Allah dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang tak tertandingi. Hanya mereka yang hidup di hadirat-Nya yang akan menikmati kebaikan dan kuasa-Nya selama-lamanya. Jangan berpaling pada yang lain. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nikmatilah persekutuan dengan-Nya dan alamilah penyertaan dan berkat-berkat-Nya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.